Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berinisiatif. Engkau mencari kami, Engkau mengundang kami, Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Sungguh ya Tuhan, kami adalah umat yang berbahagia, yang bersyukur mengenal Allah seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan, Engkau yang mengundang kami datang, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena anugerah-Mu. Maka ya Tuhan, kami mempersembahkan hati kami, diri kami. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati setiap kami. Kau kenal kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan tolong untuk mengerti firman Tuhan dan merespon sesuai kehendak Tuhan. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya dia juga boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi. Saudara, senang sekali pagi ini boleh menyapa saudara, boleh beribadah bersama dan berkesempatan menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara, kita sampai hari ini di minggu yang kedua di bulan Maret dan bertepatan juga dengan hari Minggu yang ketiga di dalam masa Prapaskah atau biasa disebut Lent, saudara, di dalam tradisi gereja. Masa ini 40 hari biasanya dikhususkan, saudara, untuk kita boleh mempersiapkan diri, minta Tuhan memeriksa kita, saudara, untuk boleh mengenang karya Kristus yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Masa ini selama 40 hari tidak terhitung hari Minggunya, saudara. Itu diawali dengan hari Rabu Abu. Kita diajak untuk memeriksa diri, saudara. Untuk mengaku segala dosa salah kita. Dan sepanjang masa Lent biasa orang berpuasa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sebabnya saya kira tema kita hari ini sangat sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam masa Prapaskah. Tema tentang pertobatan. Saudara, siapa yang perlu bertobat? Saudara dan saya. Mari kita terlebih dahulu mendasari perenungan kita dari kitab Yoel pasal yang kedua. Kitab Nabi kecil, saudara. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema tentang pertobatan tentu bukan tema yang populer, saudara. Orang lebih senang tema tentang berbahagia. Barusan ini kita baru melewati bulan Februari, itu banyak orang minta tema-tema Imlek, saudara. Ya, temanya kira-kira tentang bahagia, tentang berkat. Orang senang tema itu, saudara. Tema tentang bersuka cita, tema tentang keberhasilan. Tema pertobatan jelas bukan tema yang populer. Kenapa, saudara? Salah satunya adalah karena pertobatan itu berbicara tentang membawa diri kita untuk dibongkar, saudaraku, keterpurukan kita, sehingga kemudian kita boleh menyadari siapa diri kita, sehingga muncullah tindakan pertobatan itu. Saudara, orang gak suka dibongkar. Orang gak suka dibersihkan. Orang lebih senang, saudaraku, ditambal. Orang senang dibungkus. Borok yang dibongkar, yang dibersihkan, seringkali menyakitkan. Itu sebabnya orang gak suka, saudaraku, dengan tema ini. Tapi saudara, kita tentu perlu menyadari bahwa borok yang tidak dibongkar itu akan menetap di sana. Dan sangat berbahaya
Karena sewaktu-waktu bisa mengakibatkan sakit yang lebih parah. Bahkan seringkali mematikan. Saudara, borok itu nggak bisa hanya ditambal, dibungkus. Karena akan semakin parah dan mematikan. Borok itu memang perlu dibongkar, dibersihkan. Walaupun sakit. Tetapi itulah yang bisa menyembuhkan borok, luka yang ada di dalam diri kita itu. Itu sebabnya tema pertobatan adalah tema yang penting, saudara. Dan bukan hanya itu. Pertobatan adalah sebuah tema yang penting karena Tuhan sendiri yang menghendakinya. Tuhan memerintahkan umatnya untuk bertobat. Bacaan kita hari ini, saudaraku, mengatakan, berbaliklah kepadaku. Artinya, saudara, bertobatlah. Bertobat memang artinya, saudaraku, di dalam bahasa Alkitab, bertobat itu berbicara soal putar balik itu, saudara, kalau dalam perjalanan kita. Tadinya kita adalah seorang yang berjalan menuju satu arah saja, yaitu kebinasaan. Kita berjalan ke sana, saudaraku, menjauhi Tuhan. Kita berjalan ke arah yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Sampai suatu titik kemudian kita berhenti, kita sadar kita bertobat, kita berbalik 180 derajat. Tuhan berkata, berbaliklah kepadaku. Kita tadinya ke arah sana, lalu kita berbalik 180 derajat. Berbalik ke arah Tuhan. Berjalan mendekat kepada Tuhan. Perhatikan, saudara, 180 derajat. Saya pernah dengar seorang pendeta berkhotbah, bertobat itu berubah 360 derajat. Saudara, itu namanya balik lagi, saudara. 360 derajat. No. 180 derajat. Kita diundang berbalik arah kepada Tuhan. Itu artinya bertobat. Tuhan menghendaki kita mengalami ini. Tuhan menghendaki saudara dan saya berbalik ke arah Dia. Bertobat, saudara. Saudara, memang di dalam perjalanan kehidupan kita belajar firman Tuhan, saudara, kita mendapati ada ayat-ayat firman Tuhan yang mendorong kita, mengajak kita, bahkan memerintahkan kita untuk bersuka cita. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita diperintahkan bahkan bersukacitalah dalam segala keadaan. Tetapi saudara, bukan hanya itu yang Tuhan perintahkan. Tuhan juga memerintahkan kita untuk berbalik ke arah Dia. Untuk bertobat. Dan seringkali ini yang menjadi kesulitannya, saudara. Kita sering milih-milih ayat yang kita lebih senang. Itu sebabnya perintah untuk bersukacita sering, saudaraku, dikutip. Bahkan di dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan-persekutuan. Kita dibacakan ayat firman Tuhan yang mengatakan, datang ke rumah Tuhan dengan hati yang sukacita. Hati yang penuh, gembira. Lalu kita diajak untuk, karena itu mari kita senyum ke kiri, ke kanan, saudara. Lihat ke kiri, ke kanan. Senyum kepada saudara seiman. Karena Tuhan menginginkan kita datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Oh yes. Tetapi jangan lupa ada ayat firman Tuhan juga yang mengatakan, berbaliklah kepadaku. Tuhan menghendaki pertobatan, saudara. Bahkan di dalam Mazmur nomor 51 dikatakan Tuhan itu suka dengan jiwa yang hancur. Itu adalah korban sembelian bagi Tuhan, jiwa yang hancur. Hati yang patah, remuk, redam. Penuh penyesalan, penuh pertobatan. Tidak dipandang hina oleh Tuhan. Saudara, jadi ada perintah juga untuk kita datang kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang remuk. Orang mulai bertanya, jadi Tuhan ini maunya yang mana nih? Tuhan mau kita datang ke rumah Tuhan dengan bersukacita, tapi Dia suka jiwa yang hancur. Jadi gue mesti sukacita atau hancur? Apa bisa gue sukacita sambil hancur? Sebabnya orang mulai kemudian memilih-milih. Mana yang lebih baik, mana yang kita suka.
Saudara, bagaimana memahami Tuhan yang mengendaki orang datang kepadanya dengan sukacita itu adalah Tuhan yang menyukai jiwa yang hancur. Di sanalah Tuhan Yesus, saudaraku, di dalam paket pengajaran yang pertama dalam Injil Matius, saudaraku, khotbah di bukit itu kalimat yang keduanya dia berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihiburkan. Itulah konsep Kristiani tentang sukacita. Sukacita Kristiani, penghiburan Kristiani, bahagia Kristiani itu diawali dengan duka cita. Diawali terlebih dahulu dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan, menyadari kesalahan, keberdosaan. Hanya orang yang seperti ini, kata firman Tuhan, yang akan dihiburkan. Yang akan mengalami sukacita yang sejati. Saudara, kalau kita cuma diminta untuk senyum-senyum di sebelah kiri, sebelah kanan kita, sukacita seperti itu hanya sekedar permukaan. Tidak semua orang datang ke gereja ini dengan hati yang memang sukacita. Ada yang sedang bergumul, ada yang sedang menghadapi kesulitan. Tetapi saudara, dengan jiwa yang hancur, hati yang remuk itulah kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan, pertobatan, berbalik ke arah Dia. Janji firman Tuhan, Dia akan dihiburkan. Itu sukacita yang sejati. Sukacita bahagia yang sejati diawali dengan jiwa yang hancur. Hati yang remuk. Datang kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Dengan kata lain, saudara, bagaimana mungkin kita bisa mengalami penghiburan Tuhan? Bisa mengalami bahagia jika kita tidak terlebih dahulu bertobat. Di sanalah betapa pentingnya pertobatan itu. Kita perlu mengalaminya. Untuk mengalami juga kemudian bahagia sejati yang berasal dari Tuhan itu. Saudara, pertobatan itu sangat penting. Bukan hanya supaya borok kita yang ada di dalam itu sungguh-sungguh boleh disembuhkan, dipulihkan. Tapi juga Tuhan menghendakinya. Karena hanya dengan kita datang bertobat, saudaraku, ada sukacita bahagia sejati yang Tuhan akan hadirkan dalam kehidupan kita. Masalahnya, pertobatan itu sering dipermainkan dan dipalsukan. Saudara, kita sering diajak untuk mengaku dosa. Itu sebuah pertobatan, bukan? Dalam ibadah-ibadah kita. Tapi sering kali kemudian pertobatan itu menjadi semacam formalitas saja. Jadi mengatakan kita ada di dalam masa prapaskah, masa Lent ini, masa di mana kita diajak untuk mendekat kepada Tuhan, mengaku segala kesalahan dosa kita, saudaraku, di depan Tuhan sebelum kita memperingati karya Kristus. Jumat Agung Paskah yang akan kita bersama-sama rayakan. Tetapi kemudian karena seringnya dilakukan, saudaraku, menjadi semacam formalitas. Kita memang menjalaninya, kita diajak bahkan kadang seringkali, saudaraku, berpuasa. Tetapi hanya formalitas saja. Pertobatan yang hanya permukaan saja. Pertobatan yang kata seorang rekan saudaraku mengatakan orang Kristen tomat. Kalau Gen Z itu dikenal strawberry generation katanya. Tetapi tomat itu bukan cuma Gen Z, semua generasi tomat katanya. Tobat kumat, itu tomat, saudara. Kita ini Kristen tomat. Tobat tapi kumat lagi. Tobat kumat lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat betapa pentingnya tema pertobatan itu. Pertobatan itu satu-satunya yang akan mengobati borok luka di dalam diri kita. Pertobatan itu dikehendaki Tuhan. Bahkan landasan bagi sukacita yang sejati. Dan pertobatan itu sering dipalsukan. Jadi kita harus berhati-hati, harus berwaspada. Tema kita hari ini, pertobatan yang sejati. Saudara, apa itu pertobatan yang sejati? Pagi ini saya ingin mengajak kita melihat dua hal, saudara. Dua ciri pertobatan yang sejati. Mari kita belajar bersama dan sungguh-sungguh boleh memeriksa hati kita apakah kita mengalami pertobatan yang seperti itu.
Yang pertama saudara, dengan sangat jelas sekali firman Tuhan mengatakan pertobatan yang sejati itu adalah pertobatan yang berdasarkan dari dalam keluar. Pertobatan yang dari dalam keluar, terekspresikan keluar. Saudara, waktu tadi kita membaca, dikatakan pertobatan itu berbicara soal puasa, menangis, dan meratap. Saudara, kita gampang keliru mengira bahwa inilah pertobatan itu. Kalau kita mau bertobat, kita harus mempraktekkan itu. Kita perlu puasa, kita perlu menangis, bahkan kita perlu meratap. Kita lupa kemudian dengan frase yang ada di depannya. Sebelum kata berpuasa, menangis, dan meratap, Tuhan mengatakan dengan segenap hatimu. Jadi dasarnya itu hati. Hati itulah yang terjadi awal pertobatan, sehingga menghasilkan, saudaraku, hal-hal yang kemudian dikatakan berpuasa, menangis, dan meratap itu. Sebagai ekspresi dengan segenap hati itu. Bahkan lebih jelas lagi seakan-akan penulis kitab Yoel ini ketika menuliskan puisinya, jangan sampai orang keliru, saudara. Dia menambahkan cepat-cepat, saudara, di sanaku. Di sana dikatakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Yang dikoyakkan itu hatimu, jangan pakaianmu. Saudara, waktu itu ada tradisi di orang-orang Yahudi mengoyakkan pakaian sebagai ekspresi pertobatan, penyesalan. Mengakui dosa. Kita mengenal ada raja, saudaraku, Yosia misalnya, yang kemudian mengkoyakkan pakaiannya. Daud pun melakukannya, mengkoyakkan pakaiannya. Tanda dia menyesal, bertobat, mengakui kesalahannya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu ada tradisi itu. Tetapi rupanya kemudian jadi formalitas. Orang suka hanya sekedar mengoyakkan pakaiannya. Saya membayangkan zaman itu, saudara, di Israel, Yahudi, saudaraku, tradisi Yahudi, bisnis paling besar itu mungkin bisnis garment. Karena orang suka mengoyakkan pakaian, saudara. Koyak beli baru, koyak beli baru. Kalau hari ini dipraktekkan di gereja-gereja, saya kira bisnis garment akan maju juga, saudara. Tetapi buru-buru, saudaraku, Nabi Tuhan mengatakan, koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Karena yang Tuhan kehendaki pertobatan terjadi di dalam. Bukan sekedar apa yang kau lakukan. Dalam tradisi Tionghoa, saudara, di China, bahkan sampai hari ini, saudara, walaupun semakin sedikit tentunya, ada yang dikenal dengan pekerjaan, satu profesi namanya pekabung profesional, peratap profesional, professional whaler. Jadi dalam tradisi Tionghoa dikatakan, saudaraku, anak itu harus hormat sama orang tua. Dan ciri tanda hormatnya anak kepada orang tua itu bisa dilihat pada waktu orang tuanya sudah enggak ada. Yaitu dengan berkabung. Semakin berkabung, semakin hormat. Kira-kira begitu, saudara. Nah, karena itu, saudaraku, tentu ada keluarga-keluarga mungkin yang anaknya tidak terlalu banyak mungkin ya. Sudah enggak banyak, anak-anaknya semua introvert gitu misalnya, saudara ya. Jadi agak kurang menunjukkan kesedihan yang ekspresif begitu. Sehingga mulai muncul profesi ini. Jadi orang-orang yang kemudian dibayar untuk berkabung, untuk meratap. Jadi dia datang jam ditentukan, jam 8 sampai jam 4 sore dia datang, saudaraku, ke tempat berkabung itu. Setelah dia cek log cek log ya, dia absen, saudaraku, terus dia mulai duduk sana, dia buka tasnya, dia keluarkan tisu, sini, terus ambil ini mic, dia mulai meratap, saudara. Wah, gitu. Semakin seru, semakin baik. Karena itu yang dikehendaki oleh masyarakatnya. Ada suasana ratapan itu. Nanti begitu jam 4, waktunya selesai, tiba-tiba jam 4, mulai diringkas semua, saudara, itu tisu-tisu, bungkusin semua baju-bajunya. Ada shift kedua gitu. Shift kedua datang, mulai pasang lagi tisunya, mulai nangis lagi. Gitu. Kita tertawa. Kita bilang, apa itu? Apa ada artinya tangisan seperti itu?
drama, jelas-jelas ada air matanya. Saudara kalau lihat itu kan ada air matanya. Kenapa kok nangis masih pakai mic kan gitu kan? Saudara bilang, buat apa begitu? Drama, pura-pura, dibayar. Kita pun tidak suka saudara seperti itu. Kita pun menyadari yang namanya kesungguhan, pertobatan itu harus dari dalam dong. Bukan yang cuma permukaan. Bukan yang luar dan dalamnya berbeda. Kita pun tahu saudaraku, pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang harus dari dalam. Itu baru namanya kesungguhan. Pertobatan yang tidak dari dalam, itu tidak ada nilainya. Murahan. Dan bukan hanya itu, saudara. Pertobatan yang tidak dari dalam, itu ditentang Tuhan. Kalau saya melihat dalam pelayanan Tuhan Yesus, yang sering kali Tuhan Yesus tegur, adalah berbicara soal kemunafikan. Dan itu sering kali dilakukan oleh para pemimpin agama. Yesus tegur mereka itu, engkau munafik. Apa yang di dalam itu berbeda dengan apa yang di luar. Engkau bersihkan luarmu tapi dalammu itu kotor, menjijikkan. Sedemikian juga dengan pertobatan. Pertobatan itu tidak boleh dengan gaya kemunafikan. Karena Tuhan menentang itu. Kemunafikan, saudaraku, pertobatan yang tidak dari dalam itu bukan hanya tidak ada nilainya, tetapi ditentang oleh Tuhan. Karena itu mempermainkan, membohongi Tuhan. Saudara, kita bertobat bukan hanya karena Tuhan itu maha kudus, Tuhan tidak suka dengan dosa. Oh ya, betul, Tuhan maha kudus. Tapi jangan lupa Tuhan yang maha kudus itu juga adalah Tuhan yang maha tahu. Itu sebabnya pertobatan tidak boleh hanya luarnya. Tuhan yang maha tahu itu tahu persis apa yang ada di dalam diri kita. Bayangkan kalau kita hanya pura-pura saja bertobat, saudara. Tuhan tahu hati kita. Bukankah itu suatu kekejian kita sedang menipu Tuhan dan membohongi Tuhan. Merayu Tuhan dengan kepalsuan. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan mau kita sungguh mengalami yang namanya pertobatan yang sejati. Yaitu yang dari dalam. Terekspresikan keluar. Saudara yang dikasih Tuhan. Kita sekarang ada di dalam perjalanan Prapaskah ini. Kita akan diajak saudara oleh gereja untuk sungguh-sungguh boleh merenungkan. Banyak merenungkan firman Tuhan. Mungkin kita juga diajak berpuasa. Kita diajak untuk mengaku dosa. Nah saudara, hal-hal ini, aktivitas-aktivitas yang diajak kepada kita sekalian ini tentu saja penting saudaraku, tetapi juga sangat bisa memanipulasi kita untuk merasa kita sudah mengalami semua pertobatan itu. Tetapi jikalau tidak dengan hati saudaraku, semua itu hanya akan sia-sia saja. Kalau kita hanya menjalankan aktivitas itu sebagai formalitas, saudara, itu bukan pertobatan yang dikehendaki Tuhan. Ada sarana anugerah yang diberikan kepada kita. Kita diajak untuk bersama-sama sebagai umat, sebagai gereja. Untuk mempersiapkan hati. Mau menyambut karya Kristus, peringatan Jumat Agung. Peringatan karya Kristus yang mulia, yang agung itu. Mari kita lakukan dengan benar saudara. Karena kalau tidak, bukan hanya tidak ada artinya. Tapi juga akan mendatangkan kutuk bagi kita. Karena kita sedang mempermainkan Tuhan. Pertobatan itu harus dari dalam hati. Karena itu hari ini, pagi ini kita diundang saudara. Untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Saudara dan saya, kita diajak Tuhan untuk berbaliklah kepada Tuhan. Mari dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan meratap. Tetapi dengan segenap hatimu. Goyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Mari di hari-hari ini kita memohon Tuhan menyelidiki kembali hati kita.
Kita minta Tuhan memeriksa kedalaman hati kita. Menyatakan kepada kita kesalahan, kelemahan, kekurangan kita. Dan kadang saudara Tuhan menjawab doa kita itu dengan memakai orang-orang di sekitar kita. Saudara seiman kita. Keluarga kita. Hamba Tuhan, pemimpin yang Tuhan percayakan. Untuk menyatakan kepada kita apa yang kita mesti perbaiki. Hari ini salah satu penyakit orang Kristen itu sensitif, gampang tersinggung, marah, pergi. So, pada waktu itu terjadi saudara sebenarnya sedang kehilangan kesempatan untuk mengalami sukacita yang sejati. Kalau engkau gak pernah ditegur, jangan kira saudara itulah sukacita. Karena sukacita tanpa pertobatan, tanpa dibongkar, adalah sukacita yang palsu. Mari kita pakai kesempatan seperti Prapaskah ini. Untuk sungguh-sungguh berdoa, Tuhan nyatakan kesalahanku. Supaya aku boleh berbalik kepadamu. Jangan sampai aku pergi jalan terus jauh, semakin jauh, semakin jauh. Padahal engkau sedang memberikan kasih karuniamu melalui orang-orang yang ada di sekitarku. Untuk membawa aku kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat kembali kepada Tuhan. Yang kedua, apa itu pertobatan yang sejati? Pertobatan yang sejati bukan hanya dari dalam keluar. Tapi pertobatan sejati juga harus berdasarkan kasih setia Allah. Saudara, kitab Yoel, kalau saudara baca dari pasal yang pertama, kita akan melihat di sana kitab ini dibuka dengan memaparkan tentang krisis yang dialami oleh umat Tuhan. Sebuah krisis yang terjadi di sana. Di pasal 1, saudaraku menyebutkan tentang bencana yang diakibatkan oleh belalang. Saya pikir kita mungkin belum pernah saudara mengalami bencana seperti ini. Tiba-tiba ada serangan pasukan belalang yang merusak banyak, merusak sawah, merusak ternak, merusak banyak hal. Belalang-belalang ini datang, saudaraku. Saudara, firman Tuhan melalui nabinya mengatakan, bencana yang seperti ini, krisis yang seperti ini pernah terjadi. Kalau saudara mengingat, waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ada 10 tulah di sana. Salah satunya adalah bentuknya adalah tulah dalam bentuk belalang yang datang menyerbu ini. Jadi umat diingatkan, untuk umat itu memperhatikan, mengingat kembali, ada bencana yang seperti itu. Saudara, kemudian bahkan digambarkan, serbuan dari pasukan belalang ini adalah sebuah figuratif juga untuk menggambarkan ada musuh-musuh Israel yang akan Tuhan izinkan untuk datang merusak umat Tuhan. Tanah mereka, segala milik mereka dirampas, saudara. Akan terjadi itu. Hukuman atas dosa, atas kesalahan mereka. Di tengah gambaran tentang krisis, tentang bencana yang akan terjadi itu, lalu Tuhan berulang kali melalui nabinya itu ada ajakan seruan untuk bertobat. Saudara bisa baca di pasal 1 itu ayat yang kelima, ayat yang ke-8, ayat 13, ayat 14, saudaraku. Mengajak mereka untuk memperhatikan itu. Dan Tuhan berkata, merataplah, berkabunglah. Bencana itu, hukuman itu datang. Sebabnya kalau sudah melihat di akhir pasal 1, di awal pasal 2, saudaraku, ada gambar tentang hari Tuhan. Tentang pertobatan yang Tuhan inginkan sebagai respon dari murka dan hukuman Tuhan. Tetapi tunggu dulu. Saudara, tidak berhenti di sana. Karena ayat yang kita baca tadi. Pasal 2 ayat 12-13. Ajakan undangan untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan itu. Bukan lagi didasarkan pada hukuman. Ya, Tuhan bukan sedang mau berkata, bertobat, kalau enggak engkau akan dihukum. Bertobat, kalau enggak bencana akan lebih parah. Bertobat, kalau enggak Tuhan murkanya akan membinasakan engkau. No. Ayat 12, ayat 13, saudaraku yang kita baca tadi mengatakan, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, ayat 13. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Itu Allah kita, bertobatlah kepada Dia karena Dia pengasih, penyayang.
Yaitu panjang sabar, berlimpah kasih setia. Saudara, pertobatan yang sejati tidak didasarkan pada ketakutan akan hukuman. Ketakutan akan hukuman, saudaraku, seringkali menghasilkan pertobatan karena orang takut, saudara. Tapi pertobatan tidak dengan kesungguhan. Pertobatan karena takut akan hukuman seringkali diikuti dengan pertobatan yang tidak dengan kesungguhan. Yang Tuhan ajak adalah pertobatan yang sejati, pertobatan yang didasarkan pada kasih setia Allah. Mari kita bertobat kembali kepada Tuhan. Karena Dia pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itu undangan Tuhan. Saudara, kalau saudara memperhatikan kitab Yoel selanjutnya, akhir pasal 2 masuk pasal 3, saudaraku. Gambarannya adalah tentang janji Tuhan yang seperti demikian. Tentang kasih setia Allah. Janji berkat-Nya, bahkan pencurahan roh. Tuhan menyatakan musuh-musuh Israel akan dihukum. Dan diakhiri dengan berkat atas umat Tuhan. Undangan pertobatan ini menjadi ciri pertobatan yang sejati. Karena berdasarkan anugerah. Bukan usaha manusia. Kalau pertobatan karena takut hukuman, saudaraku, seringkali ujungnya itu usaha. Misalnya, jangan berbuat dosa nanti dihukum Tuhan. Ayo berusaha lagi. Jangan berbuat dosa nanti Tuhan marah. Ayo berjuang lagi. Nah, saudara, masalahnya orang yang kemudian berjuang, yang berusaha itu, ketika ia tidak mengalami hukuman, saudara. Ketika ia melihat ada orang-orang yang dihukum, dia enggak. Mulailah dia merasakan kesombongan itu. Dia merasa aku ini lebih baik loh dari dia. Buktinya dia dihukum, gua enggak. Pertobatan yang seperti itu, saudaraku, takut karena mau dihukum, saudaraku. Lalu kemudian tidak melakukan apa yang tidak boleh itu, apa yang tidak berkenan itu. Seringkali tidak dengan kesungguhan seperti itu. Di dalamnya ada banyak arogansi, di dalamnya ada banyak kesombongan, ada banyak hal yang membuat dia sebenarnya masih ada di dalam dosa itu. Pertobatan yang sejati itu pertobatan berdasarkan kasih karunia Allah. Kita sadar kita bukan orang yang layak. Kita ini terpuruk karena dosa kita. Tapi Tuhan itu pengasih penyayang. Dia masih mau mengundang kita. Bahkan Dia mati bagi kita pada waktu kita masih berdosa. Dia mencari kita pada waktu kita ada di dalam jurang dosa itu. Dia tidak menunggu kita bertobat untuk mati bagi kita, untuk mengasihi kita. Undangan datang pada waktu kita masih ada dalam dosa. Dia berkata, berbaliklah kepadaku. Artinya belum berbalik, saudara. Tapi undangannya, berbaliklah kepadaku. Karena aku pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih karunia. Bukankah itulah undangan Tuhan Yesus pada waktu Dia berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, perikop sebelum ajakan ini, undangan ini, ada perikop Tuhan Yesus yang menangisi kota-kota yang berdosa itu. Yesus berkata, begitu besarnya kota-kota itu berdosa. Hai Korasim, Betsaida, Kapernaum. Dia menangisi kota-kota yang berdosa, tapi Dia tidak berkata, biar engkau binasa. Dia berkata, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Jangan lagi biarkan dosa itu memperberat engkau. Mari datang kepadaku, aku mau memberikan kepadamu rest, kelegaan, damai sejahtera. Tapi bertobatlah, datanglah, berbaliklah kepadaku. Engkau letih, lesu, berbeban berat, come to me. Saudara, undangan Tuhan bukan undangan penghukuman. Dia tidak mau engkau takut dengan akibat daripada dosa itu, hukuman itu, lalu engkau datang. Tetapi karena engkau tahu kasih setianya itu besar. Dia siap memeluk. Kita hafal dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Dia tidak mau sampai, saudaraku, kita hanya takut binasa. Kita hanya ingin beroleh hidup kekal saja. Itu sebabnya ayat 17 mempertegasnya, saudaraku. Ayat 17 mengatakan Ia datang bukan
untuk menghakimi dunia. He came to save the world. Undangan pertobatan itu bukan untuk menghakimi engkau dan saya, tapi untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk mengaruniakan kasih karunia, anugerah, sukacita, bahagia yang sejati kepada siapa saja yang kembali datang kepadanya. Setelah itulah undangan pertobatan bagi saudara dan saya. Kita diajak untuk datang. Saya mengatakan seringkali itu artinya kita dibongkar borok kita, dibersihkan. Tetapi tidak pernah dimaksudkan untuk menyiksa saudara dan saya. Ya, kita harus saudaraku bertanggung jawab atas setiap dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi panggilannya untuk bertobat bukan untuk menyiksa kita. Tapi untuk memulihkan, untuk menyelamatkan. Itulah panggilan kasih karunia. Tuhan Yesus menjelaskan sebuah perumpamaan yang terkenal saudaraku tentang anak yang hilang. Pertobatannya begitu fenomenal, bukan? Kita ingat, kita tahu cerita itu sangat terkenal. So digambarkan anak yang hilang itu, si bungsu itu pergi jauh dari ayahnya. Lalu di satu titik saudara dia mengalami pertobatan. Dan seringkali saudara pertobatan terjadi di tempat yang tidak disangka-sangka. Pertobatan, titik pertobatannya itu ya, terjadi di kandang babi saudara. Kita ingat cerita itu. Kandang babi itu dia teringat di pertobatan. Dia teringat apa? Teringat akan rumah bapaknya. Di rumah bapaknya, bahkan hamba-hamba, budak-budak bapaknya itu mengalami yang lebih baik dari kondisinya. Itu sebabnya dia berbalik ke arah, bertobat, berjalan menuju ke rumah bapaknya itu. Bukan untuk menjadi anak, dia tahu dia gak layak. Tapi dia tahu di rumah itu ada kasih setia yang berlimpah. Karena bapaknya itu pengasih, penyayang, panjang sabar. Dia mau pulang. Saudara, bahkan pengasih, penyayang, panjang sabarnya si bapak itu digambarkan bukan cuma sekedar anak yang pulang ini disambut. Tetapi dia bahkan ketika dia gak berani melangkah lagi. Karena sadar tentang keterpurukan dirinya. Si bapak itu digambarkan berlari ke arahnya. Bapak itu memeluknya, bahkan jauh bapak itu berlari, menyambutnya. Saudara, pertobatan yang sejati itu pertobatan yang menyaksikan, terpukau dengan kasih setia Allah. Sanalah si bungsu itu mengalami pemulihan dari pertobatannya yang sejati. Tapi dalam kisah ini, yang hilang bukan hanya si bungsu, bukan. Tetapi ada lagi yang hilang yaitu si sulung. Saya kira si sulung itu memiliki pikiran tentang pertobatan itu adalah dari ketakutan akan hukuman. Pikirannya tentang berbuat salah dihukum, berbuat salah dihukum. Saudara, pikiran yang seperti itu membawa dia merasa adiknya itu berdosa, bersalah, tapi dia lebih baik dari adiknya. Dan perasaan seperti itu, walaupun dia tinggal di rumah bapak yang punya banyak kasih setia, berlimpah kasih setia di rumah bapak, tapi dia tidak merasakannya. Yang ada adalah kepahitan, kemarahan, iri hati. Saudara, dia terhilang di rumah bapak. Dia tidak mengalaminya karena dia pikirannya tentang hukuman bagi kesalahan. Dia merasa diri lebih baik daripada adiknya. Dia tidak pernah mengalami pertobatan yang sejati karena merasa lebih baik. Tetapi undangan yang sama Tuhan berikan kepada si sulung. Bapak itu kembali berlari keluar menyambut anaknya. Si sulung itu marah-marah di depan rumah. Itu adalah penghinaan terhadap papanya yang sedang membuat acara mengundang banyak tamu. Dia marah-marah di luar. Bapak ini bukan menghakimi dia. Bapak ini berlari keluar.
menyambut si sulung. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus sengaja tidak memberikan ending. Jadi si sulung itu kemudian bertobat, masuk atau enggak. Seakan-akan Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada para pendengarnya. What will you do? Tadi saya mengawali khotbah saya dengan bertanya, siapa yang perlu bertobat? Si bungsu sadar dia perlu bertobat, dia pulang. Tapi berapa banyak orang seperti si sulung yang tidak merasa perlu bertobat. Dia merasa lebih baik daripada yang lain. Yang lain perlu bertobat, gua mau gak perlu kali. Tetapi kalau engkau tidak mengalami pertobatan saudara yang sejati, sesungguhnya sukacita Tuhan itu jauh daripadamu. Pengalaman sukacita yang sejati itu hanya dimungkinkan ketika kita sungguh membawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan periksa hatiku, selidiki aku, nyatakan kesalahanku, kelemahanku. Karena aku ingin mengalami sukacita itu melalui pertobatan yang sejati. Pertobatan yang diarahkan pada kasih setia Allah. Dia bukan hendak menghakimi saudara dan saya. Dia hendak memulihkan kita. Sekali lagi saudara, pada masa Prapaskah ini, Tuhan mengundang saudara dan saya. Mari kita datang kepadanya. Inilah waktu pertobatan itu. Mari kita bertobat bersama. Berbalik Allah ke arah Tuhan. Dan biarlah dia mengobati kita, memulihkan kita. Saudara, sehingga kita boleh sungguh mengalami sukacita yang sejati yang dari Tuhan. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kita merespon undangannya. Tuhan sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Kalau yang paling besar itu sudah dilakukannya. Tentu hari ini undangannya adalah undangan kasih setia. Maukah engkau datang, mengaku salah, bertobat, dan diperbarui oleh Tuhan. Bapa dalam surga, dengar doa anak-anak-Mu. Dengar doa kami ya Bapa. Kami terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Nyatakan kesalahan, kekurangan kami. Supaya kami sungguh-sungguh boleh dibersihkan kembali. Bahkan dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, pada hari-hari menjelang peringatan Paskah. Biarlah kami sekalian sungguh-sungguh boleh dijamah oleh Tuhan. Mengevaluasi pengiringan kami dalam hidup kami kepada Kristus. Sehingga kami boleh didapati Tuhan sedang mengalami pertumbuhan rohani bukan karena kami baik. Tetapi karena kami dekat dengan Tuhan. Dan mengalami kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.